Sementara pasukannya banyak tewas di Ukraina, terminal minyak Rusia terbakar, dan sekutunya di dunia melemah atau disingkirkan. Putin masih memiliki Afrika untuk dijadikan pegangan. Di sana, Rusia masih punya pengaruh, suara, dan kekuatan. Tapi semua itu mulai menghilang. Rusia baru saja mengalami pukulan besar di Afrika ketika penghinaan bersejarah di Mali menjadi malapetaka bagi Putin. Pemimpin Rusia baru saja dikhianati. Dampaknya pada Putin akan jauh lebih buruk dari yang tampak. Semua berpusat pada Korps Afrika Rusia yang dibentuk dari sisa-sisa tentara bayaran Wagner yang selama bertahun-tahun digunakan Rusia untuk membantu pemerintah Mali mempertahankan kendali rakyatnya. Korps Afrika seharusnya menjadi pelindung, penjaga pemerintah Mali, dan penyebar pengaruh Putin di Afrika. Namun pada 27 April semua itu hilang begitu saja. Di kota Kidal di utara, yang merupakan markas utama Korps Afrika dan pusat regional penting di Mali, serangan terkoordinasi oleh beberapa kelompok pemberontak menyebabkan pasukan gabungan Rusia dan Mali terisolasi, dikepung, lalu diusir dari kota. Serangan ini terjadi setelah serangkaian serangan yang menyatukan kekuatan kelompok-kelompok pemberontak ini di seluruh Mali terhadap pasukan Rusia dan pemerintah, dengan Korps Afrika mengklaim operasi melibatkan sekitar 12.000 pejuang. Itu belum diverifikasi secara resmi. Yang sudah diverifikasi adalah baku tembak di ibu kota Mali, Bamako, serangan drone, dan bom mobil. Menteri Pertahanan Mali, Sadio Kamara, telah wafat. Salah satu korban dari bom mobil yang juga merenggut nyawa 2 cucunya dan istri keduanya. Para pemberontak yang termasuk Front Pembebasan Azawad yang dipenuhi separatis Tuareg dan kelompok pendukung Islam dan Muslim yang menurut Arab News terkait dengan Al-Qaeda sedang menyerang junta militer Mali di seluruh negeri. Semua ini seharusnya tidak terjadi. Koordinasi di sini tidak pernah diduga oleh Putin. Ini penghinaan besar bagi Rusia dengan berbagai dampak yang akan segera kita bahas. Tapi kembali ke Kidal, pasukan sekutu yang menyerang kota itu, yang menjadi lokasi pangkalan militer, telah menunjukkan betapa tidak efektifnya Korps Afrika Rusia. Tentara bayaran Rusia yang harusnya melindungi mitra junta Mali malah terjebak di pangkalan mereka sendiri. Korps Afrika dan tentara Mali memilih berdamai dengan pemberontak daripada bertempur, sehingga tidak ada lagi pertumpahan darah. Sebagai gantinya, Korps Afrika akan meninggalkan kamp mereka dengan rasa malu. Setelah pergi, pasukan Rusia dan Mali membakar peralatan di kamp untuk mencegahnya jatuh ke tangan musuh. Inilah kekuatan Rusia yang seharusnya bisa dipercaya oleh junta Mali. Korps Afrika baru menunjukkan diri sebagai macan kertas. Mungkin 2 hal yang paling merugikan dari semua ini berasal dari pekerjaan yang telah sia-sia dan peralatan yang telah hilang. 2,5 tahun sebelum pemberontak merebut Kidal, pasukan Putin di Mali melakukan salah satu manuver unjuk kekuatan terbesar mereka. Mereka menyerbu ke kota dan mengibarkan bendera mereka setelah berhasil merebut Kidal dari pemberontak Tuareg. Pada saat itu, inilah yang dibutuhkan Mali untuk dilihat. Kekuatan besar yang membuat junta bisa melawan para separatis penentangnya. Dan selama 30 bulan terakhir, Korps Afrika dan junta Mali telah bekerja sama untuk mempertahankan Kidal. Pemberontakan April menghancurkan semua upaya itu dalam beberapa hari. Putin dipermalukan dan kerugian peralatan Rusia di Kidal semakin terbongkar. Menurut Militanyi, tentara bayaran Rusia kehilangan 1 kendaraan pengangkut personel lapis baja BTR-82A, 1 kendaraan lapis baja Tornado U, dan 1 kendaraan lapis baja buatan Tiongkok VP-11. Rusia juga mengklaim telah mengalami beberapa kerugian di dalam Korps Afrika, meskipun mereka belum menjelaskan berapa banyak. Belum diketahui juga apa yang terjadi pada kendaraan lapis baja BMP-3, Tiger M, dan Spartak 590951 yang digunakan Korps dalam pertempuran mereka melawan para pemberontak. Tampaknya kendaraan itu tidak ikut meninggalkan Kidal bersama Korps Afrika saat tentara bayaran Rusia negosiasi mundur. Kemungkinan kendaraan tersebut dibakar atau direbut. Perlengkapan ini seharusnya mencegah kejadian seperti di Kidal. Sekarang, kendaraan-kendaraan Rusia yang hilang menjadi monumen betapa lemahnya basis kekuasaan mereka di Mali sebenarnya. Junta Mali mungkin bisa melihat ini akan terjadi jika tidak terlalu memaksakan kerjasama dengan Rusia demi kekuasaan mereka. Pada Juli 2024 lalu, junta itu sudah merasakan akibat ketika tentara bayaran Rusia bentrok dengan para pejuang Tuareg. Para tentara bayaran yang merupakan anggota grup Wagner yang kini telah berubah menjadi Korps Afrika, kalah telak. Puluhan tewas dalam pertempuran dengan pasukan Tuareg di dekat perbatasan Aljazair, termasuk beberapa anggota junta.
Ini jadi petunjuk bagi junta bahwa perlindungan Rusia tak sekuat klaim Putin. Ulf Lissing, analis di Yayasan Konrad Adenauer yang ditempatkan di Mali, menyatakan peristiwa di Kidal adalah kegagalan total Rusia. Orang Rusia ada di sana untuk memperbaiki keamanan. Mereka klaim sudah mencapai tujuan dan kini pergi dengan sangat memalukan, kata Lissing kepada Radio Free Europe Radio Liberty. Jika Anda melihat yang mereka tinggalkan, seperti stasiun drone, maksud saya, Korps Afrika dan Rusia berpura-pura melakukan banyak hal, tapi akhirnya gagal, tambahnya. Korps Afrika di Mali telah dilumpuhkan. Kini Rusia berusaha mengendalikan kerusakan semaksimal mungkin. The Washington Post melaporkan pemimpin junta Mali bertemu Duta Besar Rusia untuk Mali, Igor Gromyko, membahas langkah selanjutnya pada 28 April. Rusia mengecam pemberontakan sebagai upaya kudeta. Sementara itu, pemimpin junta Mali, Assimi Goïta, muncul pertama kali sejak jatuhnya Kidal dan berusaha menunjukkan kekuatannya. Dalam pidato televisi yang mengikuti pertemuan tersebut, dia mengklaim bahwa operasi militer akan terus berlanjut sampai kelompok bersenjata yang terlibat benar-benar dinetralkan dan keamanan telah dipulihkan secara berkelanjutan di seluruh negeri. Mengancam tindakan seperti ini sah saja, namun citranya justru merugikan junta Mali. Mereka baru diusir dari markas regional utama oleh kelompok bersenjata yang menurut Goïta akan segera dinetralkan. Itu jelas bukan citra yang baik, terutama saat junta dievakuasi bersama tentara bayaran Rusia. Rusia sendiri tidak banyak bicara. Selain menyebut serangan itu sebagai upaya kudeta dan mengonfirmasi adanya korban jiwa, Kementerian Luar Negeri Rusia hanya memberi sedikit detail soal keterlibatan Rusia dalam peristiwa itu. Menurut Guardian, blogger militer Rusia tidak terlalu merahasiakan hal ini. Mereka memuji Korps Afrika karena berhasil meminimalkan korban di pihak junta Mali. Ini lebih seperti langkah meredam dampak daripada gambaran akurat tentang apa yang terjadi selama 3 hari pertempuran yang membuat Rusia kehilangan posisi di salah satu kota strategis Mali. Kenyataannya adalah Rusia baru saja dipermalukan di panggung seluruh Afrika. Penghinaan ini bahkan lebih dalam. Apa yang tampak di permukaan sebagai kasus terisolasi tentara bayaran Rusia yang diusir dari kota sebenarnya jauh lebih merugikan bagi Putin daripada yang ingin dia buat Anda percayai. Konsekuensi dari apa yang baru saja terjadi akan sangat besar dan kami akan memberitahu Anda apa saja itu. Sebelum lanjut, kami buat The Military Show untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan benar-benar bekerja. Jika baru di channel ini, berlangganan agar tidak ketinggalan info berikutnya. Sekarang, untuk memahami mengapa apa yang baru saja terjadi di Mali sangat merugikan bagi Putin, kita perlu mengeksplorasi apa arti sebenarnya operasi Korps Afrika di negara tersebut bagi Rusia. Mali seharusnya menjadi benteng dan tempat uji coba bagi Rusia di dalam Afrika. Negara itu sering hanya terlihat sebagai titik kecil di radar geopolitik global. Anda mungkin pernah mendengar kudeta atau serangan teroris, tapi Mali bukan pemain besar di panggung dunia. Namun selama bertahun-tahun, Mali jadi pusat perebutan kekuasaan antara Rusia dan Barat. Rusia tampaknya telah keluar sebagai pemenang dalam perebutan kekuasaan itu. Pada 2013, pemerintah Mali senang saat tentara Prancis datang untuk memerangi militan yang membajak pemberontakan dan mengancam menguasai negara itu. Sebanyak 5.000 tentara Prancis dikirim ke Mali, dan untuk beberapa waktu, tampaknya Barat telah memenangkan hati rakyat Mali. Namun pada 2021, Presiden Prancis Emmanuel Macron membuat keputusan yang mengubah segalanya. Dia mengumumkan Prancis akan menarik setengah pasukan yang dikirim ke Mali. Protes langsung bermunculan. Perdana Menteri Mali, Choguel Maïga, menuduh Prancis meninggalkan Mali, memicu reaksi keras dari Macron yang mengecam pemerintah militer Mali karena dianggap tak punya legitimasi demokratis usai 2 kudeta dalam setahun. Perpecahan pun terlihat jelas. Opini publik Mali mulai menentang kehadiran tentara Prancis yang dianggap sebagian orang sebagai penjajah. Rusia melihat peluang mengisi kekosongan kekuasaan dari situasi ini. Setelah konflik dengan Prancis, muncul kabar bahwa Rusia menawarkan tentara bayaran Wagner untuk menggantikan tentara Prancis yang pergi. Banyak orang di Mali mendukung langkah ini, mungkin karena menganggap Rusia lebih netral dan tak tertarik pada politik Mali, menurut BBC. Tentu saja itu adalah keyakinan yang naif, tetapi keyakinan tersebut membuka jalan bagi Rusia untuk memberikan pukulan simbolis kepada Prancis dan Barat secara kolektif saat mereka membangun pengaruh lebih besar di Afrika. Pendekatan sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui, ini berhasil. Pengaruh Rusia di Mali meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada Agustus 2024, Mali memutuskan hubungan diplomatik dengan Ukraina, dengan pemerintahnya mengklaim bahwa pejabat Ukraina telah membuat pernyataan yang mendukung pemberontak separatis Tuareg.
Ada juga klaim bahwa Dinas Intelijen Ukraina terlibat dalam pertempuran antara kelompok separatis dan junta Mali di dekat perbatasan Aljazair, yang justru membuat Mali semakin mengisolasi diri. Rusia merasa diuntungkan. Uji coba Korps Afrika berjalan dengan baik saat pengaruhnya semakin dalam di Mali. Rusia menawarkan perlindungan dan personel, membujuk junta dengan janji manis agar berbalik melawan Ukraina dan Barat sesuai rencana. Sebuah model untuk perluasan pengaruh Rusia di tempat lain di Afrika tampaknya sedang dibangun, dan semuanya didasarkan pada kekuatan yang dapat ditawarkan oleh militer Rusia dan kelompok tentara bayaran yang terkait dengannya. Namun di balik semua siasat Putin, selalu ada kerapuhan. Hal ini baru terungkap di Kidal, dengan 3 masalah akibat kegagalan Rusia melindungi mitra Mali di kota itu. Pertama, ada fakta bahwa Rusia tidak mampu melihat penyatuan kekuatan tempur yang akhirnya mengusir Korps Afrika dari Kidal. Ini masalah besar. Selain kekuatan senjata dan perlindungan, Rusia seharusnya bisa memanfaatkan jaringan intelijen global untuk mengantisipasi masalah seperti ini. Rusia gagal melakukannya di Mali. Pasukan pemberontak berkoordinasi dengan tingkat yang tidak pernah diantisipasi oleh Rusia, yang menunjukkan bahwa keinginan untuk menyingkirkan junta Mali begitu kuat, sehingga mampu mengatasi perbedaan ideologi antara separatis Tuareg dan militan Islam yang telah bergabung. Jika kekuatan Rusia di Mali dan di tempat lain di Afrika bergantung pada pemanfaatan perpecahan, maka contoh persatuan ini adalah hal terakhir yang ingin dilihat oleh Putin. Ini akan membuat Putin khawatir, dan semua pertemuan di dunia tak akan mengubah fakta bahwa junta di Mali kini menghadapi masalah serius. Kelompok pemberontak menyerang di seluruh Mali, baik langsung seperti di Kidal maupun lewat bom mobil dan aksi lain di ibu kota Mali. Kekacauan bisa bermanfaat bagi Rusia, tetapi harus berkembang menjadi kendali. Rusia mengendalikan Mali lewat junta, namun kendali itu mulai lepas dari Putin dan beralih ke kekuatan yang bersatu. Besarnya serangan ini bisa saja cukup untuk menggulingkan junta Mali, yang akan membuat Putin kembali ke awal dalam usahanya mempengaruhi negara kecil di Afrika ini. Namun di balik masalah ini, ada hal yang lebih buruk bagi Rusia. Kami sudah mengatakan sebelumnya bahwa Mali adalah semacam kasus uji coba untuk Korps Afrika. Uji coba itu seharusnya membuktikan Rusia dapat melindungi negara Afrika yang meminta bantuan, menggantikan pasukan Prancis di Mali dengan tentara bayaran. Tak usah repot-repot merapat ke barat, Rusia siap melindungi Anda. Awal 2025, Rusia menepati janji dengan mengirim 3 konvoi ke Bamako berisi kendaraan lapis baja, tank, dan perlengkapan lain. Semua ini hanyalah ilusi kekuatan, bukan kekuatan militer nyata yang dibutuhkan junta Mali. Saat Korps Afrika menghadapi ujian pertama di Kidal, mereka gagal. Klaim Rusia untuk melindungi para pejuang junta sangat lemah. Yang kami lihat adalah Korps Afrika dikepung lalu menyerah demi keluar dari situasi sulit. Pertimbangkan dampaknya bagi Rusia di tempat lain di Afrika. Jika pasukan tempur ini yang akan membuat Rusia jadi kekuatan keamanan eksternal utama di benua Afrika, negara-negara lain yang didekati Rusia pasti akan memperhatikannya. Mereka juga akan melihat kegagalan Rusia di Mali. Beberapa tahun terakhir dipenuhi dengan contoh Rusia yang menjanjikan keamanan, namun gagal melindungi sekutunya. Dalam konflik Armenia-Azerbaijan, Rusia gagal memenuhi janji keamanannya. Di Suriah, jatuhnya rezim Assad dapat ditelusuri kembali ke kegagalan Rusia sekali lagi untuk menunjukkan kekuatan yang diklaim dimilikinya. Kasus terbaru mantan diktator Venezuela, Nicolas Maduro, menunjukkan sekutu Rusia runtuh tanpa perlindungan dari Putin. Saat ini, di Iran, yang telah memasok drone ke Rusia sejak invasi Putin ke Ukraina, Rusia hanya diam dan mengeluh soal operasi Epic Fuel. Rusia memiliki tentara bayaran dan peralatan di Mali, namun keduanya gagal saat menghadapi serangan terkoordinasi pemberontak. Rusia berperan sebagai pelindung. Bagaimana negara di Afrika bisa percaya setelah melihat kejadian beberapa tahun terakhir? Kidal bukan kasus terisolasi, melainkan bagian dari pola perlindungan di atas kertas yang terungkap. Afrika Korps baru saja dipermalukan di banyak sisi. Sebagai pasukan keamanan, pasukan itu gagal mencegah bom mobil yang menewaskan Menteri Pertahanan Mali. Di Kidal, mereka gagal menjadi pasukan tempur yang mampu menahan serangan pemberontak yang mungkin bersatu. Mereka tak punya perlengkapan seperti Rusia. Situasi makin buruk karena Rusia tidak diam-diam membantu junta Mali. Rusia telah berkomitmen terbuka, sehingga Putin tak lagi punya alasan penyangkalan yang masuk akal seperti saat mengabaikan kegagalan Rusia sebelumnya. Apa yang baru saja terjadi di Mali terjadi terang-terangan,
Dan hal ini mengarah ke masalah ketiga yang sekarang dihadapi Rusia. Apapun ambisi yang dimiliki Putin untuk Afrika, kini berada di ambang kehancuran. Membangun aliansi dengan mengandalkan kekuatan Anda hanya berhasil jika Anda benar-benar memiliki kekuatan untuk mewujudkannya. Kehilangan Kidal menandakan Korps Afrika tampaknya tidak memiliki kekuatan maupun organisasi sebaik Grup Wagner. Grup Wagner sempat meraih beberapa keberhasilan di Mali sebelum pemimpinnya, Yevgeny Prigozhin, memberontak melawan Putin dan tewas. Korps yang berasal dari grup itu kurang efektif menyebarkan pengaruh Rusia di Afrika. Segala sesuatu yang dilakukan Putin di benua Afrika didorong oleh oportunisme. Rusia selalu memanfaatkan perpecahan atau ketidakstabilan untuk memperkuat pengaruh Putin. Namun, menurut Carnegie Endowment for International Peace, Rusia kesulitan menarik negara Afrika yang lebih stabil untuk bergabung. Banyak dari negara-negara tersebut memiliki hubungan historis dengan Rusia yang masih mereka pertahankan. Namun mereka menolak tentara bayaran Rusia. Dan tentu saja mereka tidak memutus hubungan dengan mitra lain di Barat atau Tiongkok demi menerima bantuan Putin. Putin menggunakan Mali sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menjadikan Rusia sebagai kekuatan eksternal yang dominan di Afrika. Dan semua itu kini gagal total. Negara-negara kuat sebelumnya tak berebut membiarkan Rusia mengisolasi mereka dari Barat. Kini keputusan itu terbukti benar. Ada sisi gelap dari upaya Putin menyebarkan pengaruh Rusia di Afrika. Menjelang akhir Februari, intelijen Ukraina mengungkapkan bahwa Rusia telah membangun jaringan skema penipuan yang digunakan untuk memikat orang-orang Afrika agar ikut berperang dalam perang di Ukraina. Pada saat laporan tersebut dibuat, ada 1.780 warga dari benua Afrika yang bertempur di Ukraina, berasal dari 36 negara di seluruh benua itu. Rusia memikat para pejuang yang tidak curiga ini dengan iming-iming pekerjaan dan visa, namun akhirnya mengirim mereka ke garis depan. Penipuan itu terjadi karena Rusia mampu menyusup ke negara seperti Mali. Gabungkan penipuan terang-terangan ini dengan hilangnya status Rusia sebagai pelindung negara kecil, maka tercipta resep berbahaya bagi kehancuran pengaruh. Mali seharusnya menjadi simbol keberhasilan Rusia mengalahkan Barat di daerah jauh. Setelah Kidal, ini bisa jadi katalisator perubahan besar nasib Rusia di Afrika. Satu-satunya cara yang mungkin bagi Putin untuk menghentikan kerugian bagi Rusia adalah dengan membantu junta Mali mengatasi ancaman pemberontak yang kini mereka hadapi. Bagaimana Rusia bisa melakukan itu? Salah satu alasan lemahnya Rusia di Mali adalah karena mereka tidak bisa memberi bantuan militer yang dibutuhkan junta. Putin sibuk dengan perang Ukraina dan butuh semua tentara serta perlengkapan untuk melanjutkan invasi. Rusia sudah kehilangan lebih dari 1,3 juta orang dan puluhan ribu unit perlengkapan di Ukraina. Setiap pasukan yang dikirim Rusia ke luar negeri, termasuk tentara bayaran, akan terhambat akibat perang bertahun-tahun yang telah melemahkan Rusia. Korps Afrika di Mali kemungkinan besar adalah satu-satunya yang akan didapatkan oleh junta. Dan jika para pemberontak yang bersatu terus memperbesar keberhasilan mereka, kita mungkin akan segera melihat pengulangan dari apa yang terjadi di Suriah. Itu dimulai dengan pukulan besar, lalu rezim runtuh. Akhirnya, Rusia kehilangan satu lagi sekutu dan lingkup pengaruh, semakin melemahkan upaya Putin untuk menampilkan dirinya sebagai salah satu tokoh geopolitik terkemuka di dunia. Dan saat Putin menyaksikan pengaruhnya runtuh, Ukraina menaburkan garam ke luka-lukanya. Musuh terbesar Rusia justru semakin kuat dalam hal pengaruh, dan hal ini membuktikan bahwa persatuan mampu mengalahkan upaya memecah belah setiap harinya. Contohnya kemitraan yang berkembang antara Ukraina dan Jepang. Jepang telah melakukan sesuatu yang luar biasa untuk membantu Ukraina melawan Rusia, dan sebuah aliansi telah terbentuk yang akan berdampak pada Rusia dan Ukraina selama bertahun-tahun ke depan. Untuk info lebih lanjut, tonton video kami tentang drone Jepang Terror A1 yang akan dikirim ke Ukraina. Dan jika Anda menikmati video ini, pastikan Anda berlangganan The Military Show agar Anda tidak pernah ketinggalan analisis kami tentang peristiwa geopolitik terpenting di dunia. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.